Tanya adalah sesuatu yang terjadi di Alkitab. Dan manusia pertama yang bertanya dalam Alkitab adalah Musa. Jikalau Allah pertama bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Musa bertanya kepada Allah, "Jikalau umatmu bertanya kepadaku, siapakah nama yang mengutus engkau?" Waktu itu Musa di padang Midian. Tuhan menampakkan diri melalui api yang menyala di semak duri. Musa tertarik karena ini api menyala. Semak duri tidak terbakar, dia mendekat. Ini cara Tuhan untuk menarik perhatian Musa. Ketika Musa mendekat, Tuhan berkata, "Musa, Musa, tanggalkanlah kasutmu. Tempat di mana engkau berdiri kudus." Lalu sadar Musa, ini Tuhan. Dia menutup mukanya, dia melepas kasutnya. Lalu Tuhan berkata, "Pergilah ke Firaun. Katakan kepadanya, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka datang ke tempat ini untuk menyembah aku." Lalu Musa berdebat dengan Tuhan. Musa bilang dia tidak pandai bicara, lalu Tuhan menyatakan, Tuhan menyertai dia. Lalu pertanyaan Musa, "Tuhan, jikalau umatmu bertanya, siapa nama yang mengutus aku datang kepada dia?" Tuhan menjawab Musa, "Katakan kepada umatku, yang mengutus engkau ialah bernama Aku adalah Aku." Tuhan mengutus Musa untuk memberi jawaban kepada umat Tuhan. Ini hal yang secret, kudus. Kenapa? Tuhan tidak terlalu peduli orang dunia bertanya. Tuhan peduli umatnya ada pertanyaan yang tidak terjawab. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan umat Tuhan bisa dari keberdosaan, bisa dari musuh, bisa dari iblis. Sehingga jikalau pertanyaan itu tidak ada jawaban, mungkin itu bisa menjadi batu sandungan. Mungkin itu bisa menjadi jerat. Yang paling berbahaya mungkin pertanyaan itu kalau tidak dijawab menjadi panah api yang membuat orang percaya menjadi tawar hati. Jadi ketika kalian memberi pertanyaan, ini saya sendiri sadar saya tidak bisa menjawab. Tapi saya tahu Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita menggumulkan jawaban dari pertanyaan kalian. Karena Tuhan sendiri yang memberi jawaban. Sebagaimana Tuhan memberi jawaban kepada bangsanya melalui Musa. Itulah yang kita harapkan. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, Engkau yang mencipta dan menebus umat-Mu. Dan Engkau yang tahu pergumulan pertanyaan dalam hati mereka. Dan saat ini di tangan hamba-Mu pertanyaan mereka. Sebagaimana mereka jujur rindu jawaban. Jawablah mereka. Berikan hikmat kepada hamba-Mu yang lemah, yang bodoh ini. Berikan firman-Mu. Berkata-katalah kepada mereka untuk menjawab pertanyaan mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ini saya acak, mana di atas itu saya langsung coba jawab. Seperti khotbah Bapak tadi bahwa Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tapi saya merasa itu berat, tidak sanggup menanggungnya lama lagi. Tetapi mengapa Tuhan belum lepaskan dari penderitaan itu? Ada gap antara kita dan Tuhan. Ada gap antara pengertian kita dengan pengertian Tuhan. Kita merasa selalu tidak tahan. Tapi Tuhan sepertinya diam. Tuhan sepertinya melupakan kita. Tuhan sepertinya acuh tak acuh kepada kita. Tidak, dalam kitab Yesaya, "Hei Israel, aku tidak akan melupakanmu." Seperti ibu tidak pernah melupakan anaknya. Jikalau ada ibu melupakan anaknya, namun aku tidak pernah melupakan engkau. Bagaimana seorang ibu yang melahirkan bayinya, yang dia gendong, dia rawat? Masakan dia lupa? Tidak. Ibu-ibu lebih baik dia menderita, asal anaknya bisa tertolong. Ada cerita itu di daerah Amerika Latin kalau saya tidak salah. Seorang ibu meletakkan anaknya di ladang. Tiba-tiba ada burung elang yang membawa anak ini ke atas bukit batu. Oh, anak ini dibawa elang yang besar. Dia lapor kepada tentara, dia lapor kepada polisi. Tentara dan polisi berkata, "Ibu, relakan anakmu. Bukit itu terlalu curam. Tak mungkin selamat." Waktu itu belum secanggih hari ini peralatan militer. Tetapi ibu ini nekat naik, tangannya berdarah-darah. Dia angkat anak itu, memang sudah berdarah-darah. Tapi bisa selamat, tidak mati. Cerita ini saya dengar dari Stephen Tong. Ini seorang ibu. Masakan Allah yang jauh melampaui kasih ibu kita kasihnya. Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu seorang jahat pun tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga." Jadi ketika kita menderita, tak mungkin Tuhan acuh tak acuh. Tak mungkin Tuhan lepas tangan, apalagi menikmati penderitaan kita. Tetapi setan, seperti dia berkata melalui sahabat Ayub, "Wah, kamu ini menderita, mungkin ada salahmu." Lalu istri Ayub berkata, "Tinggalkan saja Tuhanmu." Mungkin itu juga yang mencobai kita. Tetapi Tuhan yang kasih, dirinya itu kasih, bahkan memberikan anaknya yang tunggal mati bagi kita, tidak mungkin membiarkan kita menderita, menghadapi pencobaan melampaui kekuatan kita. Kita baca dari satu ayat firman Tuhan yang sangat penting, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Satu orang kalian baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak melampaui kekuatan. Kedua, Dia memberikan jalan keluar. Tapi aku belum tahu jalan keluarnya apa. Karena masih kuat. Kita bilang tidak kuat lagi. Kalau satu benda itu tidak tahu kita kekuatannya sampai di atas benda itu ditumpuk beban. Wah, saya sering menghadapi berbagai pencobaan, juga penderitaan.
Mana tahan aku seperti ini. Banyak orang ngomel, yang ngomel itu kadang-kadang hamba Tuhan yang senior. Mana tahan aku. Lebih dari itu pun, tahan juga. Jadi sebelum melewati itu, kadang-kadang kita merasa tidak kuat. Tetapi itu kan menurut kita ada kebenaran yang mutlak. Ya kemarin Joe singgung, ya ada yang susah, ada firman Tuhan menjadi pegangan. Jadi kita dipengaruhi oleh emosi kita, dipengaruhi oleh mengasihi diri, kita pikir kita tidak mampu. Tapi Tuhan dikatakannya tadi setia. Dan Tuhan salah satu namanya setiawan. Itu di kitab Wahyu. Jadi tenang aja. Yang ini menderita, ya ini biasa-biasa saja. Bilang yang tulis ini, ya memang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang persis tahu. Dan di sini selain dia tahu, bahasa Karo berekena gegeh, tambahina gegeh. Artinya kekuatan kita menanggung 50 kilo. Tapi ini datang 70. Sebelum datang 70, cepat-cepat Tuhan tambah 21. Kan udah tahan. Lalu setelah itu dia buat jalan keluar. Makanya kita masih hidup. Kalau kita diberi beban yang berat, yang tidak sanggup kita tanggung, semuanya kita ini nggak ada di sini kan. Itu bukti selama ini pun Tuhan masih memelihara kita, dan selama ini pun penderitaan itu memang hanya semampu kita. Harap Roh Kudus bisa menjelaskan dan memberikan keteguhan hati bagi yang bertanya ini. Ini singkat, tapi jawabnya ini bisa juga susah ini. Bagaimana jika manusia sudah dapat murka Allah? Apakah dapat kembali? Kristus dimurkai, dikutuk, supaya kita bebas dari kutuk. Ini dalam Galatia pasal 5. Siapa sudah ketemu? Kutuk sama murka itu sama ya. Pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, kalau sudah mendapat murka Allah, kutuk Allah, sebelum napas ini habis, sebelum jiwa kita dipanggil Tuhan, masih ada. Itulah yang disebut hari inilah hari keselamatan. Kalau kita sadar kita sudah dimarahi Tuhan karena dosa tertentu, jangan lagi banyak mempertimbangkan. Biarlah Tuhan menghancurkan hati kita, karena Daud berkata, hati yang hancur tidak engkau pandang hina. Jangan hanya sekedar Tuhan sudah marah, tapi kita tidak pernah hancur hati. Petrus, kenapa setelah menyangkal Tuhan Yesus masih bisa diselamatkan? Karena dia begitu hancur hati, dan dia sadar dia berdosa. Bukan saja dosanya, dosa nenek moyangnya pun. Lalu Tuhan menyembuhkan dia dengan cara setelah kebangkitan Yesus. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Itu 3 kali ditanya Tuhan Yesus untuk memulihkan. Betapa besar pengampunan Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menyesal dan bertobat.
ketika dia sadar dia sudah menyeleweng, dia sudah menyakiti hati Tuhan. Kristus menjadi murka Allah supaya kita bisa lepas dari murka Allah. Bertobatlah. Lalu bagaimana cara kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita seperti dalam hal jurusan? Soalnya saya takut salah mengambil keputusan dengan mengutamakan kehendak sendiri bukan dari Tuhan. Ini baik. Ini baik. Ini kehidupan Henok. Henok itu mau berjalan bersama Tuhan. Henok tidak mau hidupnya itu jalan sendiri. Dia hidup bergantung kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu? Tidak ada dalam Alkitab, oh Sianu, kamu jurusan fisika ya, jangan yang lain. Nggak ada. Jadi dari mana kita tahu? Firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang ada dalam Alkitab itu berguna untuk mendidik kita. Bagaimana firman Tuhan mendidik kita? Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kau perbuat, biarlah itu memuliakan Tuhan. Jika engkau makan, jika engkau minum. Pertama, apakah jurusan kita itu memuliakan Tuhan? Suatu hari, saya mendengar cerita pendeta Stephen Tong, anaknya yang kecil itu Rebecca. Dia mau mendaftar ke jurusan desain. Lalu dia tidak sejahtera. Papanya tanya, coba pikir kira-kira di mana di situ kemuliaan Allah? Oh, desain gereja, lukisan, boleh. Tapi coba pikir, mana lebih Tuhan dimuliakan dari seni yang lain? Nah, akhirnya dia masuk musik. Jadi pertama kita bergumul. Ada pernah bertanya begini, kalau bekerja di pabrik rokok itu salah Pak, katanya. Maka kalian yang jawab sekarang, giliran kalian masak saya saat itu. Bekerja di pabrik rokok bisa tidak? Bisa. Kenapa bisa? Iya, ya bisa karena di situ diterima lamaranku kan. Tetapi apakah itu memuliakan Tuhan? Dan panggilan kita, dengar ini, panggilan kita, disitulah Tuhan paling dimuliakan. Nah, ini pertama. Yang kedua, bagaimana? Yang kedua, damai sejahtera Tuhan. Ini Kolose 3 ayat 15. Damai sejahtera Kristuslah memimpin engkau dalam mengambil keputusan. Oh, aku ini kok tidak ada damai. Hari itu aku mau kuliah matematika. Ini sudah coba kuliah sains kimia. Ini mati-matian pun aku kok susah gitu. Oh, coba lagi timbang. Coba doa sama Tuhan. Kalau ini ku ambil bagaimana Tuhan? Ada sesuatu yang terganggu di hati kita, tapi kita tidak tahu. Sebenarnya itu sudah dinyatakan Tuhan, tapi kelemahan kita. Kita tidak tahu apa alasannya, tapi tetap tidak sejahtera. Lalu kita coba ini doakan. Oh, ada lega. Bisa tidur. Enggak terganggu lagi aku. Inilah anak kami baru-baru ini. Berapa bulan terakhir dia sudah share sama saya. Saya sudah ngomong sama guru saya. Saya mencoba pikir ulang, tidak ambil filsafat. Karena tulisannya, gurunya itu menyarankan dia ambil filsafat. Gurunya bilang, tulisanmu ini
bukan lagi kelas anak SMA tapi mahasiswa. Kasih gurunya itu 6 buku sama dia, coba baca ini. Oh, dia semangat sekali. Tapi ada guru BP-nya itu, perhatikan si John ini. Ini anak ini pikirannya itu kuat begitu. Dia panggil 2 jam katanya dia di ruang BP. Apa yang menjadi pondasimu dalam hidup ini? Iya, firman Tuhan. Bagaimana dengan filsafat? Filsafat pondasinya apa? Pikiran manusia. Mana yang engkau lebih suka? Dia bilang firman Tuhan, Bu. Karena itu bisa dipegang. Kemarin saya lihat kau itu ada kekacauan. Hari ini saya percaya kau itu lebih baik teologi. Lalu dia telepon saya. Saya senang karena dari kecil, bahkan sebelum dia lahir pun saya doakan menjadi pekabar Injil. Lalu dia senang, mulai cerita dia tentang buku-buku teologi, sekolah teologi. Tapi minggu lalu dia bersama gurunya. Gurunya pilih 7 orang mendampingi gurunya itu KKR ke Samosir. Salah satu dia 6 orang berangkat. Dia bersama Pak Ipan, pimpinan koordinator sekolah Kalvin semua. Dia MC. Lalu malamnya itu dia cerita sama bapak ini. John, jangan langsung ambil teologi. Aku dulu nggak langsung teologi. Besoknya kami ke Samosir. Udah kacau dia. Mau nangis pun aku. Kenapa? Nggak ada lagi kekuatanku searching universitas. Dia tidak pernah bicara untuk studi dia mau nangis. Itu daftar aja dia mau nangis. Kau cari sekolah apa? Sosiologi, pendidikan sosiologi atau politik? Dia jawab begitu. Saya terus berdoa. Di mana ini Tuhan? Tiba-tiba muncul dalam pikiran saya, Pendeta Antonius Un. Pernah kami sharing tentang John ini. Saya sudah baca WA Pak Chandri katanya. Baiknya John langsung teologi. Kenapa Pak Un? Itu filsafat liar sekali. Saya pernah kena katanya. Memang dalam PA dia pernah protesi Alkitab, ini kurang baik. Waktu itu aku takut sekali kalau anakku ini dibiarkan Tuhan, dia merasa benar. Diam-diam dia menolak firman Tuhan. Saya takut. Tuhan, jangan biarkan anakku menghina firman-Mu. Lalu waktu itu tiba-tiba saya bilang, kalau kau tidak sejahtera lagi cari sekolah yang lain, coba aja ikut saran Pak Antonius Un. Apa sarannya Pak? John lebih baik masuk STT langsung, supaya pikirannya jangan liar. Langsung dia tenang. Oh, iya ya. Kalau aku daftar, yang jadi rekomendasi siapa? Bapak lah, aku bilang. Lalu katanya, oh nanti kampus bilang karena anaknya makanya direkomendasikannya. Katanya, oh itulah yang bagus, aku bilang. Ayah mengutus anak, aku bilang. Oh gitunya, katanya. Senang dia. Lalu mamanya berdoa, saya berdoa, sampai pulang. Sampai 2 hari yang lalu saya tanya, John, kau senang tidak? Tenang tidak? Tenanglah, katanya. Jadi sudah fix STT, ya sudah tenang dia. Jadi ada damai sejahtera. Tapi kadang-kadang damai sejahtera ini tidak lagi kita peka. Itu bagaimana? Kalian pernah dengar itu Paulus berantem sama Barnabas. Waktu itu
Paulus tidak mau lagi bawa Yohanes Markus. Tapi Barnabas karena bere-berenya Markus ini, dia mau tetap bawa. Mereka berantem keras, bukan tinju-tinjuan, tapi mereka pisah. Akhirnya Paulus pilih Silas. Lalu dalam perjalanan, di tengah persimpangan, Roh Yesus menghalangi Paulus. 2 kali. Ini Kisah Rasul pasal 16. Itu pun Paulus tidak ngerti. Paulus selama ini dia berkata, aku tawanan roh. Dia tahu pimpinan Roh Kudus. Kadang-kadang kalau kita ada problem, ada masalah, kepahitan atau dosa, memang kita kurang peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kita akui kita tidak sempurna seperti Paulus juga. Tapi dalam kelemahan kita pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menghambat, menutup. Itu pun Paulus tidak ngerti. Akhirnya Tuhan pakai penglihatan. Dari Troas dia melihat ke Makedoni, orang Makedoni. Mari datang ke pulau kami, selamatkan kami. Lalu Paulus tahu dia harus ke Eropa, itu ke Filipi. Lalu dari situ dia ke Tesalonika. Inilah cara Tuhan. Dalam kelemahan kita pun Tuhan menghambat. Lalu saya tambahkan lagi cerita John sedikit. Waktu dia itu menolak tidak masuk STT, dia mau daftar ke universitas lain. Rupanya daftar ke universitas, akun mesti dibuat paling lambat Oktober 2002. Oh, kepala sekolahnya sadar, Pak Antoni. Ya betul John ya. Jadi bagaimana? Cari yang swasta. Dia cari sama gurunya, sibuk mencari. Rupanya jurusannya hanya ada S2 di swasta. Pariangan waktu itu. Pak Antoni bilang, Pak, jurusan John cuma ada S2. Oh, dia bilang, oh aku nggak kuliah gitu. Itu sebenarnya bukan karena dia senang, itu karena dia sudah kacau. Bagus mak, aku nggak kuliah katanya sama mama. Dari situlah aku terus berdoa, apa maksud Tuhan. Kulihat dalam Alkitab ini, Tuhan terlalu baik kepada kita. Ketika kita lemah pun dia menolong kita. Paulus dihambat lalu diberi pertolongan. Ini kita baca dari Kisah Rasul pasal 16. Jadi ada sesuatu yang kita gumulkan, kita tidak langsung ngerti. Tapi jangan takut, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan punya cara. Kisah Rasul pasal 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan. Mereka melintasi tanah Frigia, Galatia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sebelumnya Paulus tidak pernah seperti ini, salah langkah. Tapi ini karena rohaninya lemah, dia salah langkah. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Inilah saya ingat, oh Tuhan atur. Dia tidak persiapkan akun. Langsung saya yakin. Tuhan atur, dia tidak persiapkan akun, mau daftar nggak bisa lagi. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedoni.
Jadi Tuhan menghambat kita ke hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan menolong kita melangkah kepada kehendaknya dengan cara ada konfirmasi. Konfirmasi ini dari mana? Hamba-hamba Tuhan yang baik boleh menjadi pendamping. Ini disarankan oleh termasuk Pendeta Stephen Tong dan yang lainnya. Kalau kita tidak bisa membedakan, cobalah berdoa, Tuhan, mana hambamu yang bisa meneguhkan aku? Disinilah Paulus diteguhkan oleh penglihatan. Jadi mana yang memuliakan Tuhan? Ada damai sejahtera? Tidak. Lalu lihat bagaimana Tuhan menghalangi dan memimpin. Karena tidak ada langsung dalam Alkitab, masuklah jurusan kimia, masuklah jurusan perawat, banyak orang sakit. Nggak ada kan, tapi ada prinsipnya. Oke, saya harap ini bisa menjawab. Saya langsung lagi jawab ini. Dalam Kejadian 6 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan menyesal bahwa ia telah menciptakan manusia. Oh, Tuhan salah sangka ya. Misal kali aku ciptakan versi ini gitu. Enggak. Jadi kenapa Tuhan menyesal? Menyesal di sini berbeda dengan kita. Ada lagi Alkitab, Tuhan bukanlah manusia yang menyesal. Jadi apa artinya? Mau langsung saya jawab ini atau nanti? Langsung ya. Dalam Kejadian 6 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan menyesal bahwa ia telah menciptakan manusia. Ini waktu Tuhan menurunkan air bah. Dan hal itu memilukan hatinya. Ini menyatakan Tuhan itu bukan kayak tembok. Nggak ada hatinya. Memilukan hatinya. Bagaimana bisa Allah menyesal sesuatu yang pada awalnya telah ia rencanakan dan ia tetapkan sendiri? Siapa yang mengatakan semua yang terjadi pada manusia kehendak Allah, ditetapkan Allah sendiri? Dosa kehendak Allah atau tidak? Jawablah. Dosa itu kehendak Allah atau tidak? Di sini kasusnya manusia berdosa, kecondongan hatinya setiap hari hanya memikirkan kejahatan belaka. Apakah kehendak Allah hati manusia itu memikirkan kejahatan belaka? Kehendak Allah atau tidak? Tidak. Jadi kadang-kadang kita yang membuat rumit diri kita. Kita bilang kehendak Allah manusia berdosa. Tetapi tetap di luar kedaulatan Allah. Tetapi tetap di dalam kedaulatan Allah. Jadi di sini dosa bukan kehendak Allah. Allah membenci kefasikan. Allah membenci kejahatan. Allah tidak berkenan dengan orang fasik. Allah membuang ke neraka orang berdosa. Tuhan tidak senang. Tuhan senang manusia itu hidup seperti Allah. Jadi di sini bagaimana bisa Allah menyesali sesuatu yang pada awalnya telah ia rencanakan? Bukan rencana Allah manusia berhati condong kepada kejahatan dan ia tetapkan sendiri, bukan ketetapan Allah. Tapi pertanyaan ini mungkin, apakah Allah tidak tahu manusia itu akan berdosa? Apakah Allah tidak tahu kecondongan hati manusia itu kejahatan belaka? Tahu. Mungkin kalian tanya, kenapa tetap dia cipta? Inilah menanggung resiko. Allah tahu semua kejahatan manusia dari Adam sampai kita. Mungkin di antara kita ada yang jatuh lagi ke dalam dosa. Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Kenapa Allah memilih? Inilah Allah yang mengasihi kita, memberikan anaknya. Dia menanggung. Kenapa? Karena dia kasih.
Tetapi di mana adilnya? Itulah kematian Yesus. Jadi menyesal di sini apa? Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Kenapa Allah tetap mencipta? Karena dia mau. Kenapa dia mau? Dia mau menyatakan kasih-Nya yang ajaib terhadap kita yang berdosa ini. Jadi apa sebenarnya arti menyesal dalam ayat itu? Ini bagus. Dalam Alkitab di sini menyesal itu negatif. Tapi waktu kisah Yunus mengabarkan Injil ke Niniwe, Allah kan sudah mau murka. Pergilah ke Niniwe. Sudah terdengar kejahatan mereka kepadaku. Pergilah ke sana. Katakan kepada mereka. Mereka bertobat. Yunus dengan hati yang jengkel. Ini Niniwe. Udah potong leher nenek moyangku. Menghina bangsa kami. Kok aku disuruh ngabarkan Injil ke sana? Dia pergi ke Tarsus. Dia mau melarikan diri. Datang gelombang angin. Diundi. Undinya itu banyak orang loh, satu kapal. Jadi kadang-kadang kita pikir, aku ini berdosa diam-diam. Mungkin Tuhan tidak tahu. Mungkin orang tidak tahu. Tahu, undi makin kecil. Langsung, ini, kau yang berdosa. Iya, apa dosamu? Disuruh Tuhan aku pergi ke Niniwe. Tapi aku lari ke Tarsus. Jadi bagaimana? Apa yang kami buang aja aku. Dia lebih baik mati supaya orang mati. Inilah jihadnya agama lain. Agama lain kan gitu. Biarlah aku mati supaya dia mati. Yunus begitu. Aku mati sajalah supaya orang Niniwe itu ke neraka. Tuhan kan melampaui. Mau bunuh diri talinya putus. Minum baygon jadi obat batuk. Itu nggak mati. Malahan sehat. Jadi kemana Tuhan aku nggak mati? Lu itu mati atau enggak bukan karena gantung diri. Bukan karena minum baygon. Mati lu atau hidup itu tergantung aku, kata Tuhan. Aku adalah aku. Jadi bagaimana Tuhan? Coba pergi ke Niniwe. Dimuntahkan ikan besar. Itu betul-betul ikan besar yang ada teologi liberal itu yang menghina kitab suci. Tuhan Yesus saja berkata bahwa tanda yang dinyatakan kepada orang-orang Farisi tanda Yunus. Itu diri Tuhan Yesus. Lalu Yunus dimuntahkan ikan, anggaplah ikan paus. Keluar dari mulut ikan. Keluar dari mulut ikan itu, di perut ikan itu ada bangkai monyet, bangkai kambing, banyak sekali. Sudah putih. Karena direndam 3 hari. Kalau nggak percaya besok rendam 3 hari. 3 hari rendam. Sudah bau. Yunus khotbah, "Hei Niniwe, bertobatlah kalian. Tuhan akan menunggang balikan kalau kalian tidak bertobat. Lihat aku contohnya sudah dihukum Tuhan." Bertobatlah orang itu. Lalu dari atas bukit, Yunus melihat kapan orang ini dihukum Tuhan. Ini kan tiba-tiba raja kasih pengumuman, "Hei semua penduduk Niniwe, bertobat. Yunus mengasihi kita, dia mengabarkan Injil." Padahal Yunus itu marah-marah khotbah. Lalu bertobat. Bukan saja raja berpuasa, kambing domba pun berpuasa. Kan gitu kata Alkitab. Lalu Tuhan melihat orang itu menyesal atas dosanya. Alkitab berkata, maka menyesallah Tuhan. Tidak jadi dihukum Niniwe. Perbedaan ini apa? Waktu zaman Nuh, belas kasihan Tuhan yang selama ini diterima manusia, Allah menyesal. Allah menjatuhkan air bah dari belas kasihan Tuhan kepada keadilan Tuhan. Itu menyesal, mendatangkan hukuman. Sebelumnya Tuhan sabar. Mereka tidak menghargai. Tuhan menyesal. Tuhan meletakkan manusia zaman itu ke dalam keadilan. Dihakimi Tuhan. Di dalam kisah Niniwe, Tuhan mau menyatakan penghakiman keadilan terhadap orang Niniwe karena mereka bertobat. Dia menyesal. Tidak lagi kujatuhkan hukuman keadilan
aku berbelas kasihan. Jadi menyesal Tuhan dalam Alkitab, pertama itu dari belas kasihan kepada keadilan Tuhan. Lalu ada menyesal yang lain. Tuhan mau menjatuhkan keadilan penghakiman. Kemudian Tuhan memberikan belas kasihan. Itulah yang dikatakan surat Roma pasal 9. Makhluk yang mau dimurkai, tapi dia mengasihi. Bangsa yang tidak memanggil nama Tuhan, kukasihi. Itulah kita. Kita sebenarnya ini pantas dihakimi. Tapi Tuhan menyesal. Mengapa Tuhan menyesal? Karena dia melihat anaknya yang sudah disalib. Kita datang kepada anaknya. Dia tidak jadi melempar kita ke neraka. Kalau orang ke neraka bagaimana? Tuhan menjatuhkan keadilan kepada dia. Jadi kita masuk surga nggak adil ini. Nggak adil. Ini belas kasihan. Ya, ini maksud ayat Kejadian 6 ayat 6. Bisa ya? Bisanya kalian ngerti ku jawab ini? Ya, puji Tuhan. Apakah Allah dan iblis memakai suara hati manusia untuk berbicara atau menyampaikan sesuatu? Ya, ini masalah berbicara. Kira-kira siapa aja yang berbicara? Allah berbicara, ya kan? Adam, semua buah dalam taman boleh kau makan. Iblis berbicara. Apa katanya? Hey Hawa, how are you today? Gitu kan. Aku mau sampaikan sesuatu. Apa itu? Tuhan tipu kalian. Iblis bersuara. Lalu Hawa memandang buah itu. Sungguh amat baik. Betapa senangnya kalau aku makan buah itu. Menarik, lagi pula memberi pengetahuan. Itu suara hati nurani. Menimbang. Selain suara hati nurani, ada suara kita. Suara kita itu apa? Keputusan. Suara. Jadi, apakah Allah dan iblis mempengaruhi hati nurani kita? Ya, tetapi perlu juga diingat, hati nurani kita sendiri tidak waras lagi. Kalian dengar apa yang kubilang? Hati nurani kita tidak waras lagi, ya, supaya kalian bisa melek sedikit. Apa artinya tidak waras lagi? Tidak normal lagi. Sudah tercemar dosa. Karena sudah tercemar dosa, perlu Roh Kudus untuk mengembalikan fungsi hati nurani, supaya kita bisa membedakan ini dari Allah atau dari setan. Iya. Jadi Allah memakai hati nurani kita untuk mengembalikan kita kepada Dia, sadar akan dosa, sadar akan hukuman, dan Kristus itu melalui firman Tuhan dipakai Roh Kudus. Jadi kita hidup di antara Allah dan iblis. Di tengah taman ada buah pohon kehidupan dan kematian. Itulah kita. Jadi Allah bicara, iblis bicara. Ada lagi satu lagi bicara, malaikat. Setelah itu manusia. Manusia berdampingan dengan hati nurani. Selain ini tidak lagi ada berbicara, kecuali dipengaruhi oleh iblis, Allah, atau malaikat. Ya, seperti keledai Bileam. Itu sebenarnya Allah yang membuat dia berbicara. Tapi selain itu tidak ada berbicara. Jadi pertanyaannya, apakah malaikat diberikan kebebasan oleh Allah? Ya, karena malaikat pribadi. Malaikat punya rasio. Dia bisa tahu di mana itu Bethlehem. Dia menyampaikan kabar baik kepada Maria. Jadi malaikat itu pribadi. Pribadi itu 3 ya. Ada pikiran, ada kehendak, keinginan, ada emosi. Kalau iblis itu jadi iblis, itu kehendaknya tidak mau taat di tempat yang ditetapkan Tuhan. Di dalam Yesaya dikatakan, aku hendak menyamai yang maha kuasa. Jadi malaikat itu pribadi. Ya, dia punya pikiran, tahu baik jahat, dia ada kehendak, dia ada emosi. Malaikat bisa bersuka cita, malaikat
serafim terbang mengelilingi tahta Allah di Yesaya pasal 6 sambil memuji Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Dia pribadi, punya pikiran, emosi, kehendak. Jadi pribadi artinya punya kehendak, will, kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan memilih. Allah pribadi, manusia pribadi, malaikat pribadi, setan, iblis pribadi. Selain itu tidak ada pribadi. Bagaimana dengan lembu? Lembu nggak ada pribadinya. Dia hanya insting. Makanya lembu itu gitu-gitu aja. Burung, pipit gitu-gitu aja. Sarangnya dari zaman bahola sampai hari ini gitu terus. Ada kulihat sarang apa di sana tadi? Sarang burung di kedai itu. Waktu aku kecil di Lawalong itu juga sarang burung pua. Kenapa? Karena dia hanya punya insting. Tapi rumah-rumah sekarang kalau kita pergi ke Samosir sudah berubah. Karena apa? Karena ada kehendak manusia mau bertumbuh, berkembang. Jadi, apakah malaikat punya kehendak bebas? Ya, karena dia pribadi. Tapi, pribadi malaikat pun tetap malaikat, tidak jatuh. Paulus berkata dalam Timotius, malaikat pilihan. Kalau tidak diberi kasih karunia, malaikat pun semua jatuh ke dalam dosa, menjadi iblis. Iblis tidak pernah dicipta Tuhan, yang dicipta Tuhan itu malaikat. Dan malaikat ini dipimpin penghulu malaikat. Ada terjemahan lain mengatakan dia bernama Lucifer. Lucifer itu artinya berkilau-kilauan karena suaranya indah, dia terang. Akhirnya suatu hari timbul dalam hatinya, mengapa aku terus menyembah Tuhan? Bagaimana kalau aku disembah Tuhan? Saat itu dia naik, dia mau merebut tahta Tuhan. Tuhan berkata, nyala iblis, iblis engkau. Sehingga dia dilempar ke bumi. Waktu Tuhan Yesus turun ke bumi, dia coba lagi Tuhan Yesus, jikalau engkau menyembah aku. Jadi malaikat pun pribadi, dan malaikat tetap pribadi, itu pun karena kasih karunia. Kita ini di sini bukan secara daging kita di sini. Kita ini peperangan rohani. Karena Alkitab berkata bukan tubuh ini manusia. Roh jiwa kita itu manusia. Makanya Tuhan berkata kepada Musa, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Padahal Abraham, Ishak dan Yakub sudah mati. Tetapi tidak pernah Tuhan mengatakan Abraham mati. Karena bagi Tuhan, manusia itu jiwanya. Ya, jadi kita ini ada peperangan rohani. Makanya tidak bisa tidak kita itu diserang. Tapi saya sudah lolos ini kan bengkak gitu, merah. Biarkan di situ, kupikir. Ada lagi orang takut kali dia nggak keren nampak. Tuh. Kalau gini aku khotbah. Ada pertanyaan. Senang setan. Ini nggak suka setan sama aku. Ya aku juga nggak suka sama dia. Kenapa nggak terganggu aku? Jelek pun kalau Tuhan dari surga, inilah hambaku. Itu yang lega kan, daripada Tuhan geleng-geleng kepala, kau ini segitu aja mulut malu. Ini kan, jadi ada peperangan. Setiap KKR atau retreat begini terus ada pengalamanku. Makanya aku sudah siap-siap. Dari mana nanti ini datang peperangan? Hari Senin sudah mulai bengkak. Mulai bengkak, sudah mulai sakit. Kenapa? Besok KKR. Lalu dalam hatiku, sejauh mana nanti kekuatannya? Lalu sejauh mana anugerah Tuhan? Kalian juga nggak terganggu kan? Kamu terganggu pernah? Kamu suruh nindung. Ada peperangan ya. Ayo. Orang yang mencari aku mendapatkan. Saya mau bertanya Pak. Iya boleh. Apakah hati yang ingin mencari Allah berasal dari Allah atau dari kebebasan yang dimiliki manusia itu sendiri? Ya sebenarnya ini kita sedang berhadapan dengan Allah atau aku. Kalau kita bilang
Aku juga tidak terlalu mencari Allah. Kita sadar juga. Kalau kita bilang Allah, oh masa Allah yang buat bagianku nggak ada, gitu. Tapi Alkitab berkata bahwa manusia sudah berdosa dan mereka mencari jalannya sendiri-sendiri. Yesaya pasal 53. Dan dalam Roma pasal 10 Paulus mengutip Mazmur. Allah melihat dari sorga ke bumi. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, seorang pun tidak. Jadi mengapa Allah berkata, carilah aku maka engkau akan ketemu. Itulah firman Allah. Tetapi kita tidak melakukan firman Allah. Kita tidak menghidupi firman Allah. Jadi aku cari Allah, Pak. Aku datang ke retret. Aku ikut PA kan aku cari Allah. Tidak. Kita cari yang hanya Allah bisa beri. Apa? Perasaan tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kemana nak? Cari Allah. Kenapa? Kulit ku agak adikku gereja karili tenang. Ini cari tenang atau cari Allah? Oh iya. Jadi jikalau jujur sebenarnya kita mencari berkat Allah. Kalau begitu di mana kebebasanku, Pak? Aku kan melangkahkan kakiku supaya bisa aku retret. Kalau aku tidak mau melangkahkan kakiku, aku kan tidak bisa datang retret. Itu kan kebebasanku. Paulus berkata dalam Roma pasal 7, aku tahu apa yang baik. Tetapi yang kulakukan bukanlah demikian. Inilah sudah diperbudak. Sehingga jikalau kita bisa mencari Allah, itu karena Allah terlebih dahulu memilih kita. Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Cara Tuhan memilih kita, Dia mengizinkan kekosongan dalam hati kita seperti perempuan Samaria. Sehingga kita, di mana kutemukan kedamaian? Akhirnya Tuhan datang. Jikalau engkau minum air ini, engkau tetap haus. Tetapi jikalau engkau mengenal siapa yang berbicara kepadamu, dan engkau akan minta kepadanya, dan dia akan memberikan air hidup. Dan siapa yang minum air itu, dia tidak akan haus sampai kesudahan zaman, sampai selama-lamanya. Jadi kebebasan kita, bebas untuk memilih keinginan kita yang sudah berdosa. Martin Luther menulis satu buku, The Bondage of the Will, kehendak yang diperbudak. Itu dari pengalamannya dan dari firman Tuhan Roma pasal 7. Kita bebas. Bebas kita itu satu arah. Arah kemana? Arah ke neraka. Arah ke dosa. Jikalau kita balik ke surga, itu karena Tuhan membalikkan keinginan kita melalui Injil keselamatan. Ketika Roh Kudus bekerja, kita dilahirkan kembali. Saat itu kita menangis. Oh Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku begitu hina di hadapan-Mu. Mengapa Engkau mengasihi aku? Why have you chosen me? Itulah aku. Mengapa Tuhan memilih aku? Sedangkan aku berdosa. Kita mencari Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Itu ada momen jiwa kita dihidupkan, dikelikkan. Itu yang disebut dilahirkan kembali. Sehingga ketika kita berbalik kepada Tuhan, itu terlebih dahulu Tuhan menghidupkan rohani kita. Question post. Pertanyaan. Ya, ini serial. Henok di sini terdeskripsi sebagai orang yang berjuang dalam tubuh keberdosaan untuk hidup dalam kebenaran. Ya, di sini ada Henok. Saya ulang ya.
Henok di sini terdeskripsi sebagai orang yang berjuang dalam tubuh keberdosaan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Ya, ini Henok yang keturunan ketujuh dari Adam. Sangat kontradiksi dengan Henok, keturunan Kain. Ya, yang membangun kebanggaan sebagai identitasnya. Jadi, apakah Alkitab sengaja menunjukkan kontradiksi antara dua karakter ini sebagai bahan refleksi bagi kita untuk mengerti apa yang kita butuhkan di dunia ini? Jawabannya yes. Alkitab mengkontradiksikan. Ya. Dan dalam surat Yohanes, Alkitab mengkontradiksikan Kain dan Habil, dan Kain memperanakkan Henok. Jadi pertanyaannya, apakah Alkitab sengaja menunjukkan kontradiksi antara dua karakter ini sebagai bahan refleksi bagi kita untuk mengerti apa yang kita butuhkan di dunia ini? Ya, cuman dua yang mewakili kita. Adam pertama, Adam kedua. Tuhan Yesus, iblis. Tuhan Yesus dideskripsikan menurut pertanyaan serian di dalam Filipi pasal 2, di dalam Dia berdiam kepenuhan Allah. Walaupun Dia Allah, Dia tidak mempertahankan sebagai hak yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, Dia sengaja menolak kemuliaannya. Bahkan Dia jadi manusia sebagai hamba yang taat sampai mati, bahkan mati di atas salib, dan mati di atas salib sebagai orang berdosa dan orang yang paling berdosa, sehingga Allah memberikan Dia nama di atas segala nama. Ini yang Tuhan mau. Jadi kalau kita hidup di dunia ini mencari kehendak Allah, Tuhan mengizinkan kita seperti Kristus, seperti orang bodoh, seperti budak. Paulus berkata, kami ini seperti sampah yang tidak dianggap penting. Tapi ada satu, Tuhan memuliakan Yesus Kristus. Tuhan memuliakan Stefanus. Dan Tuhan memuliakan Paulus. Di mana Tuhan memuliakan Paulus? 2 Korintus pasal 12, Paulus berkata, 14 tahun yang lalu, aku kenal seorang Kristen. Tiba-tiba dia diangkat ke sorga tingkat 3. Bersama tubuhnya atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya tahu orang itu. Paulus berkata, atas pernyataan itu, Tuhan memberikan kepadaku duri dalam daging. Pernyataan apa? Kalau Henok diangkat hidup-hidup, Paulus diangkat hidup-hidup sebentar, dikembalikan lagi. Kenapa? Karena di antara semua rasul, Paulus paling menderita. Ini tidak ada perdebatan. Dari semua rasul, Paulus paling menderita. Jadi untuk mengikut Tuhan, pikul salib, menderita. Antara kedua karakter inilah kita hidup. Kita mau membangun karakter seperti anak Kain yang juga bernama Henok, untuk dikenal orang, untuk menjadi idol favorit, boleh. Tapi Tuhan akan mencatat, itu contoh yang buruk seperti Henok anak Kain. Tapi kalau kita menderita karena nama Tuhan, pasti janji Tuhan, Dia katakan, kalau kita menderita bersama Dia, kita akan dimuliakan bersama Dia. Kalian tahu itu tercatat di mana? Kalau kita menderita bersama Dia, kita akan Roma 8 ayat 17. Mintalah serian yang baca. Dan jika kita adalah anak, maka
kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, dipermuliakan, ini bersifat kekal. Henok, dia tidak pernah sangka setelah ribuan tahun Musa menulis kejadian itu 1500 tahun before Christ, BC, 1500 tahun sebelum Kristus. Sedangkan Henok masih keturunan ketujuh dari Adam. Ini mungkin puluhan ribu tahun. Tapi Tuhan memuliakan Henok. Musa tulis hambaku Henok. Lalu Yudas juga diperintahkan Roh Kudus. Hambaku Henok telah bernubuat kedatangan Kristus bersama umatnya. Kita tidak perlu sanksi. Bagaimanapun kita dihina, bagaimanapun kita disalah mengerti, bagaimanapun kita tersendiri di atas kulit bumi ini, karena nama Kristus, Dia pasti membawa kita ikut bersama Dia di dalam kemuliaannya. Dan fakta sejarah, sudah banyak orang-orang Kristen yang sepertinya tidak dikenal. David Livingstone, dia harus meninggalkan kampung halamannya yang kaya raya. Dia pernah dicakar oleh harimau. Tetapi waktu dia mati, pejabat-pejabat istana Inggris ikut mengubur dia. Dia tidak pernah sangka dia mati di Afrika. Kenapa? Karena Tuhan mau memuliakan orang yang menderita karena namanya. Ini panggilan kita. Saya juga terus bergumul dengan ini. Saya juga terus belajar. Bagaimana ya Tuhan, supaya aku hanya memandang wajah-Mu, tidak terganggu dengan pujian, dengan cakap-cakap orang. Kadang-kadang seperti ku bilang tadi, orang Karo ini berani tikam dari belakang. Oh, enggak lagi Pak, berani. Kenapa? Oh, si Anu itu. Enggak lagi pakai pedang. Oh, si Anu itu. Berapa kali aku enggak pernah ngomong gitu, aku bilang. Gitu kata orang itu. Kata siapa, aku bilang. Gitu katanya Pak Zandri yang suruh itu. Aku enggak pernah, aku bilang. Kalau aku yang suruh, aku sudah salah. Dalam hatiku, ya lupakan aja. Jadi ada sesuatu yang menyakiti kita, biarlah nanti suatu hari akan clear. Kadang-kadang disebut aku pengkhianat. Dia bawa manusia itu semua ke Ripom gitu. Aku bilang, kalau ke Ripom kan baik. Oh, ini kan jemaat kami. Oh, aku bilang, itu jemaat kami itu siapa? Tuhan Yesus Bapa Roh Kudus atau siapa? Kalau itu jemaat Tuhan Yesus, masa kita ribut? Makanya saya bilang dia jemaat di Tigapana, dia jemaat di Kutambelin, dia jemaat di Kuala. Semua itu jemaat Tuhan Yesus yang dititipkan. Tapi inilah kita di dalam dunia berdosa ini, banyak suara. Disitulah kita mesti ambil satu keputusan. Biarlah aku menerima ini, menelan ini. Karena tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Sehingga ya kita perlu menerima sesuatu yang menyakiti hati kita. Karena Tuhan Yesus waktu disakiti dia tidak marah. Dia menyerahkan kepada hakim yang adil. Yang kedua, mengapa John Calvin berkata, kita takkan akan mengerti tentang Alkitab tanpa mengetahui kitab Roma. Ini dua referensi pernah saya temukan. Satu dari John MacArthur. Dia seorang expository preaching yang paling dihormati zaman ini. Keakuratannya menafsirkan Alkitab menjadi standar teologi sekolah teologi yang berkualitas. Karena dia
sangat teliti. Yang kedua, saya dapat referensi dari Jason Lim. Dia juga ini berteologi Injili, dia orang Singapura. Dikatakan mereka dalam kitab Roma jelas apa itu pembenaran, begitu. Tapi dari pengamatan saya, mengapa itu menjadi referensi dari John Calvin dan direferensikan oleh John MacArthur, Jason Lim, juga Stephen Lawson. Paulus mengatakan di dalam surat Roma ini, kita baca ya. Karena bagi orang-orang Protestan ini, inti daripada kitab suci itu Injil, berita penebusan. Jadi di dalam surat Roma jelas, ini di dalam ayat 17. Joshua yang baca Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, nyata di sini bisa disaksikan bahwa orang itu dibenarkan melalui iman. Ini ditulis dalam pasal 3 Roma. Taurat itu tidak menyelamatkan, tapi Taurat itu menyatakan dosa. Kalau Taurat menyatakan dosa, manusia sadar akan dosa. Manusia perlu lari kepada Kristus, dan Roma 3 ayat 24. Kita baca ya, di sini nyata sekali. Roma pasal 3 ayat 24. Saya baca dari ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Ini di sini, Pak. Menunjukkan keadilannya. Tuhan menyelamatkan kita bukan cuma-cuma, tanpa keadilan. Di atas salib, keadilan Allah dipuaskan, kekudusan Allah dinyatakan, dan sekaligus kasih karunia. Sehingga di dalam kitab Roma, baik Martin Luther mengatakan Injil yang paling clear itu surat Roma. Yohanes Calvin mengatakan ketika kita membaca surat Roma dari Kejadian sampai Wahyu, kita terbuka bahwa Allah itu ada dan Dia menyelamatkan kita melalui kasih karunia. Ya, saya tidak dapat langsung, tapi saya dapat dari referensi John MacArthur, Jason Lim, dan juga Stephen Lawson. Dan orang-orang ini orang-orang yang diakui keakuratannya. Mereka tidak sembarangan. Ya, jadi kalau baca Alkitab ini dari Billy Graham dan hampir semua hamba-hamba Tuhan, bacalah Injil Yohanes. Setelah itu Markus, Lukas, terakhir Matius. Setelah selesai 4 Injil, bacalah Roma. Itu katanya. Dan saya ini praktekkan sama anak saya. Waktu itu dia kelas 1 SD. Pertama saya ajari dia baca Injil Yohanes. Lalu dia selesai baca Matius, baru masuk Roma. Karena dalam Roma kita langsung tahu dosa itu dosa, hukuman itu ada, binasa. Roma 6 ayat 23. Dan kita tahu kasih karunia. Ya, itulah mengapa Yohanes Calvin berkata kitab suci, pintu gerbangnya. Ya, ini muncul lagi. Ini juga saya ingat dikatakan Jason Lim. Pintu gerbang daripada kitab suci adalah surat Roma. Ya, Pendeta Stephen Tong pun pernah berkata begitu. Ya, jadi siapa di sini pernah baca surat Roma sampai selesai? Ya,
Nanti baca lagi ya. Kita baca surat Roma, kita share di grup apa yang kita dapat. Setuju kalian? Coba ya, nanti kita cobalah supaya rame lagi grup gitu, udah sepi. Hanya foto makan. Iya. Itu di mana-mana pun kita ketemu di Facebook kan. Makan nanti foto posting gitu. Cobalah kita buat grup. Ya. Ini ada satu lagi, puji Tuhan. Itu sudah selesai. Mon, ada satu lagi. Saya tepat waktu. Mon lah sabar enggo kuban sada ketetapan bas geluhku. Sirbahanca adi lakin bagi ketetapan kundube lah aku pang guna ngelako kenca. Ini ketetapan agama kaya pang lako kenca. Contohnya kuban ketetapan bagi umur 26 ateku ercabu. Ini jujur. Daripada aku pengen 25 tapi diam-diam aku. Ini jujur. Tuhan senang sama orang jujur. Umur 26 ateku ercabu. Harus enggo stabil pemikiran makan git guna bangun hubungan jadi ugangi ateku pas boy. Ya begini dia, ada keinginan kita, itu tandanya kita masih hidup. Masih ada keinginan, tanda aku masih hidup. 1, 2 ya, masih ada keinginan, tanda aku masih hidup. Kalau mayat masih ada keinginan, mau ini capcay ada enak loh, enak babi kecap, masih ingin dia enggak, ini bagus ini. Pagi umur 26 akur cabu, endah matiku harus enggo stabil pemikiran makan git guna bangun hubungan jadi ugangi ateku bas pas boe ya bagian daya endah mah cakap kar bagian daya kade-kade. Memang kita manusia endah lihat surat-surat lah salah. Jadi engkau si tetapkan bagi pas bagi. Adi menurut kita pas. Bagi kaki ndak menurut kita. Tapi malit menurut Tuhan. Jadi menteksa pas jadi lit kakin bagi perhatian Tuhan. Itulah Henok dia berperhatian sesuai dengan perhatian Tuhan. Enda pas bagi surat-surat Tuhan. Pertama di sini ada rencana kita, perukuran kita begini, tidak ada salahnya. Pas bagi perukuran di sini mulai ada pertanyaan. Bagi kini perukuran Tuhan guna aku kan gitu. Ya, bisa ya. Bisa tidak. Kalau ya, ini aku bergaul dengan Tuhan. Bisa sama kehendakku seperti kehendak Tuhan. Kalau belum, dia memimpin aku. Enggak ada salahnya. Cari kehendak Tuhan. Lalu mungkin ada di sini, ngonge dewasa mantap pemikiranku. Tidak ada sempurna, demikian kata Paulus. Bukan aku mengatakan bahwa aku sempurna, tetapi aku terus berlari kepada tujuan. Itu pertanyaan pas jam 5 habis, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami menerangi hati, pikiran, kehendak kami tentang pertanyaan yang muncul dalam hati kami, dan kami sudah mendengar jawabannya. Terima kasih, hikmat surgawi
memimpin kami mengambil keputusan-keputusan dari firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah disampaikan hamba-Mu. Sempurnakan, nyatakan kehendak-Mu bagi anak-anak kami. Sebentar kami istirahat, berikan kesegaran kepada tubuh kami dan jiwa kami bersorak-sorak memuji Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami, yang setia kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada Joshua untuk memimpin kita selanjutnya.